billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya jal jalali wal ikram. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seiman, seislam, hari ini kita bermain Facebook atau jadi Facebooker, tapi memanfaatkan momentum yang luar biasa karena kehadiran tamu-tamu agung kita yang Allah utus ke Bogor dari Cirebon. Nah, coba Mas Ud, ini lu kenalkan, langsung sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Wahyudin Wikanta, dipanggil topnya Abah Iwan. Berbisnis di Cirebon, tinggal di Ciamis. Alhamdulillah bisa silaturahim ke kediaman Bang Egy Sujana. Mudah-mudahan ini sebuah keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yos Andri, panggil Bang Yos. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah datang silaturahmi sama Bapak Profesor Dr. Haji Egy Sujana. Mudah-mudahan barakallah. Amin. Presiden belum dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Haji Cipto, saya pengasuh Pondok Pesantren Bumi Darussalam Cirebon dan selaku pelaku UKM dan pembina UKM insyaallah Surat 3 Cirebon dengan anggota 5.000 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Deden Hardian atau disebut Kang Dehan, asal dari Majalengka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmah. Saya dari asli Bogor, orang Bogor, dan saya di sini sebagai tim IT. Antum sendiri, Mas O. Kalau maksud saya yang pegangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Mas'ud. Saya ditugaskan sebagai kameramen Pak Egy Sujana. Sekarang sini. Nah, alhamdulillah saudara-saudara, ini semua tidak ada rekayasa. Semuanya tiba akal saja. Maksud cerita ini adalah Pak Iwan sebagai yang menggagas untuk ketemu nggak pernah tahu ada agenda mau ketemu kalian ya? Iya, nggak ada. Betul Pak Iwan? Nggak pernah saya cerita semalam juga enggak. Sementara ini juga nggak tahu mau ketemu Pak Iwan, Pak Yos, Pak Deden, Kang Dehan ya, Pak Abah Iwan, nggak ada, betul? Betul. Semuanya Allah izinkan ketemu. Kalau dalam teori takdir namanya lawful mahfuz ya, sudah ada gitu ini. Nah, ngapain sih begini? Nah, supaya pakai teori Osjubedil ya. Supaya kenalin dulu nih. Ya, itu ya. Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, bener, adil. Semuanya Osjubedil. Kurang kompak. Sekali lagi. O-nya apa? Objektif. S-nya? Sistematis. T-nya? Toleran. Ju-nya? Jujur. B-nya? Benar. D-nya? Adil. Ini mekanisme berpikir yang Allah ajarkan, bukan Egy. Allah kasih inspirasi atau ilham atau apa, kalau wahyu kan nggak mungkin, udah selesai pada nabi. Tapi ilham boleh, atau karomah juga boleh, betul kan ya? Ya supaya nggak ngarang-ngarang ini. Kita begini, menurut persepsi saya dalam konteks Osjubedil itu harus dimulai dari surat 17:36 jawabannya. Ya, inilah objektivitas, jujur, benar, adil, ya, kita akan dapati langsung supaya kita ini punya gambaran. Nah, ini juga satu penting nih, bukan menafsirkan Quran, Yes. tapi memahami. Yes. Nah, bedanya apa memahami dan menafsirkan? Kalau menafsirkan, saya butuh asbabun nuzul, betul? Saya butuh kitab A, kitab B, kitab C, betul? Betul lah, namanya nafsirkan. Nah, saya butuh dari sudut pandang mazhab A, mazhab B, mazhab C, ya kan? Ya. Nah, kalau memahami,
baca Al-Quran, dipahami. Hari ini gimana pemahamannya ayat ini? Apakah Al-Quran cuma berlaku pada waktu dulu? Yang sudah 1550 tahun lalu? Kan tidak kan? Hari ini berlaku nggak Quran? Berlaku. Berlaku apa tidak? Update berlaku. Berlaku. Nah, coba persoalan saya, ya, tidak bermaksud. Ini mau menjelaskan yang artinya memahami, ya. Semua yakin Quran nggak? Yakin? Yakin? Yakin. Coba Abah kenapa yakin? Paham nggak? Ya hasil berpikir kita bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah sebagai bukti mukjizat Rasulullah yang sangat objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Paham nggak? Sebagian paham. Berarti belum. Kalau sebagian itu artinya belum. Paham terus utuh. Kenapa belum paham? Semua rata-rata pasti seperti itu. Tidak bermaksud saya mendikte ya. Yes. Kenapa? Karena tidak mengerti. Betul. Misalnya, mengerti nggak kalian? Allah itu maha mendengar. Gimana caranya Allah mendengar? Nggak ngerti saya yakin. Kiai-kiai di mana-mana juga nggak banyak ngerti. Assalamualaikum. Pertanyaan lagi, kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Jelas? Jelas. Ulangi, belajar, Belajar. insya Allah ngerti. Insya Allah ngerti. Ngerti, Ngerti. insya Allah paham. Insya Allah paham. Paham, insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Belajar kan siapa saja. Anda rajin tahajud, Kang Iwan, Kang Dehan. Aduh, mau nangis, tapi nggak pernah belajar, nggak baca buku. On nggak? Tetap on, nggak ngerti. Mana ngerti? Nggak belajar bagaimana berkuda. Dia yang belajar, saya nggak. Ini kita harus tajam, dia yang lebih tahu. Itu loh konsep Islam yang dahsyat yang selama ini nggak dipahami. Seolah-olah kalau udah imam langsung semuanya ngerti, padahal enggak. Artinya apa? Kalau salin nanti ada pendapat, kalau mau nanya saya kan nggak ngerti tentang kecap. Nanya tentang kecap ya sama si Fulan ini yang namanya Kang Dehan. Betul? Lu tahu apa kecap? Aku tahu. Nah, kita mesti mau diberi. Nah, coba ikutin 17 Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua. Abah, Yes. semua diminta ya, Abah? Pertanggungjawaban. Apa yang diminta? Panca indera dan hati nurani. Fokus 3. Pendengaran, Pendengaran. penglihatan, Kelihatan. dan hati. Mengapa kok 3 ini? Coba, mengapa 3 ini? Saya mau memperdalam ya supaya paham, supaya ngerti, makanya kita belajar. Betul? Iya. Nah, sekarang gini Pak Iwan. Kekuatan mendengar dengan melihat kuat mana? Sama. Oh, bisa. Mendengar. Mendengar. Ada teori fisikanya dong. Kecepatan suara Lebih cepat. nggak ada, kecepatan lihat nggak ada kok. Ini ilmu. Jadi nggak bisa. Kecepatan suara itu dasar jauh. Ya. Makanya panggilan sholat tuh pakai ajan itu mendengar bukan melihat. Kalau melihat nggak spektrumnya sedikit. Nah, sampai sini jelas? Jadi mendengar itu berkekuatan yang dahsyat. Untuk apa fokusnya? Informasi. Kalau informasi kalian kurang, kemudian penglihatannya juga kurang. Apa penglihatan itu? Fakta data, Yes. berkas, Yes. dokumen, fakta-fakta yang kita lihat, bukti-bukti, betul? Tertulis atau lisan, itu semuanya daya melihat. Daya pangan. Ya. Nah, pertanyaan saya, bila informasinya lengkap, fakta datanya lengkap, apa yang kita lihat jelas bisa dipertanggungjawabkan, maka turun ke hati dalam pengertian kolbu dan berpikir, penilaian kita jadi benar apa enggak? Logis jawab benar apa enggak? Benar. Logika terbaliknya, ya, bila penglihatan kita, pendengaran kita tidak benar, tidak lengkap atau setidaknya kurang, bagaimana penilaian kita? Ragu. Salah. Pasti salah atau kurang sebenarnya. Jelas? Jelas. Nah, objektifnya ayat ini.
Objektif. Arti objektif itu artinya tidak Menyatakan memihak. untuk objektivitas. Iya, tidak memihak. Ya. Lawannya subjektif. Subjektif. Gitu loh. Nah ini yang kurang dimengerti oleh umat. Nggak mengerti objektivitas. Tidak memahami bagaimana kita betul-betul objektif beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita berislam ini cuma karena ikut-ikutan. Ada yang mualaf nggak? Mas Ri? Nggak? Enggak. Karena haram lu Batak nih. Banyaknya nggak muslim sebenarnya. Bahkan Alhamdulillah. Ini tuh, ya nggak ada yang mualaf kan? Nggak ada. Artinya justifikasinya saya menyatakan kalian mengerti Islam cuma ikut-ikutan, cuma turunan. Siapa yang bisa bantah? Nah, nggak ada kalian mengerti Islam karena belajar serius seperti itu. Nah inilah poinnya. Kita belajar supaya apa tadi? Ngerti. Kita belajar supaya kita ngerti supaya paham. Kita paham supaya Yakin. Inilah aku yakin. Oke, sampai sini. Kemudian apa yang kita cari dalam hidup ini? Atau bukan gitu, bukan cari. Apa yang Allah menghendaki kita diciptakannya untuk apa? Kita ini diciptakan adalah untuk apa? Ibadah. Dalilnya kan ada ya, Az-Zariyat. Tinggal dibaca. Yang intinya berkait dengan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau udah terlalu populer nggak usah dilihat. Yang nggak populer yang kita nggak ini. Jadi harus dimengerti hadirnya kita, maunya Allah loh, bukan maunya kita. Untuk apa? Ibadah. Nah, jadi orientasi kita bagaimana mengerti apa yang Allah mau, ibadah. Nah, ibadahnya itu di surat Al-An'am ya, ayatnya 162 163 Al-An'am. Ya, supaya kita ini langsung mengaji kepada Quran. Tapi perlu digarisbawahi dulu nih, tolong nih ya. Saya bukan ustadz. Saya bukan kiai, apalagi ulama, enggak. Saya advokat. Ya. Saya sekarang berfungsi mengadvokasi, membela Al-Quran yang nggak dipahami. Betul nggak? Nah, kalau ini orang lain yang menyebutnya jadi ustadz, ya itu soal lain. Tapi saya tidak mau disebut ustadz, nggak ada. Saya kapasitasnya advokat, mengadvokasi ajaran Islam. Maka posisi saya sekarang adalah ketua umum tim pembela ulama dan aktivis. Nah, sama-sama kayak mana, sama-sama masuk penjara nih. Gara-gara IT deh. Masya Allah. Jadi oleh karena itu dalam konteks itu tolong dipahami ya, posisi saya advokat. Maksudnya dengan kata lain, apabila ada yang nggak sependapat dengan cara saya seperti ini, ya silakan, nggak apa-apa. Kalian caranya sendiri gimana dong? Betul nggak? Nah, saya caranya langsung Quran, bil Quran. Quran dijelaskan oleh Quran juga. Kan nggak ada yang salah. Bahkan ada satu pakem kalau beristihad benar dapat 2. Kalau salah jadi tetap dapat nilai gitu loh, betul nggak? Iya. Nah, asal ukurannya satu, jangan menafsirkan yang melenceng tidak menjadi iman dan takwa. Bikin tafsir macam-macam kayak Pak Islam Nusantara, wah itu tidak menjadi iman dan takwa. Walaupun yang ngomong Kiai Haji, Profesor Doktor, ya tuh. Saya nggak ada kaitannya dengan atribut itu, Ustadz, Kiai dan lain sebagainya. Tapi saya memahami Quran untuk outputnya iman dan takwa. Jadi sah itu dapat nilai 1. Jelas ya, Ton? Kang, Bateri mana nih? Kok nggak ada? Ada kamar mandi. Kamar mandi. Ya kemana? boleh ikut menguatkan statement Abang? Boleh dong, boleh. Nah, ini kesana. Jadi saya sependapat dan setuju mensupport, mendukung statement baru. Allah. Statement Abang barusan. Jadi saat para sahabat itu tidak ada yang disebut Ustadz Abu Bakar, Kiai Usman, tidak ada. Ya kan, Pak Ustadz? Nggak ada yang disebut Ustadz Ali. Tidak ada.
Jadi yang namanya para sahabat itu dia ahli pertanian, ahli hukum, ahli dagang, ahli perang, ahli sains, ahli apapun sekaligus ahli agama. Tanpa harus disebut ustaz. Jadi antara ilmu agama dan ilmu sunnatullah integritas 100% dari Allah. Akal, panca indera adalah hukum juga dari Allah. Tiga-tiganya dari Allah. Diklaim, dipisahkan antara bahwa yang belajar penerbangan, fisika, kimia bukan ahli agama, padahal itu ilmu Allah juga. Declare bahwa yang belajar tafsir, hadis, Quran disebut ahli agama. Sejak kapan? Itu pertanyaan. Itu proses sekularisasi. Yes. Kalau konteksnya sejak kapan, bicara tahun, waktu, mungkin tidak ada yang tahu. Ya ada syirahnya. Ya. Sejak Kordoba. Kalau yang tahu ahli sejarah mungkin tahu. Ya. Tapi saya secara logika, Yes. itu terjadi sejak dikondisikan kurikulum Yes, ya itu. yang terpisah. Yes. Apa misalnya SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kemendikbud, pernah Kemendiknas, pernah Depdikbud. Nah itu urusan duniawi. Sebelah sini, Kang Deden, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, sekarang jadi UIN. Dikira Di urusan bawah akhirat. Kementerian Agama Dikira urusan akhirat. atau Depak, jurusan akhirat. Nah ini yang disebut sekuler. Yes. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan di seluruh dunia. Bahkan, ya, bahkan pelajaran agama Islam dan bahasa Arab dihilangkan. Ini jahat skenario ini. Yes. Ada keputusannya. Anda ikutin medsos dong. Ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini penting ini dalam konteks kita supaya anak didik kita jangan sekuler. Ya, Ya. mau ahli apapun berhak mengerti Al-Quran. Berhak. Dan yang mengerti Al-Quran, yang habis Quran lebih hebat lagi, bisa ngerti bikin kecap Yes. dan lain sebagainya dan sebagainya. Gitu loh. Yes. Ini yang persepsi ini yang keliru. Jadi teori saya membangun persepsi yang benar, menimbulkan kesadaran yang benar dan pentaatan yang benar. Clear? Nah, kita mulai dari surat 5. Surat 6 tadi. 6 dulu ya soal ibadah ya. Iya. Ayat 162 163 ya. Apa 62 63 coba lagi. Ini ya, katakanlah Muhammad sesungguhnya sholatku ibadahku. Iya itu. Oke. Katakanlah Muhammad sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Jadi orang muslim itu ini supaya keliru gak keliru. Integritas antara kurikulum dunia tadi yang outputnya untuk jadi insinyur, jadi profesor, jadi doktor, jadi apa, sejalan dengan kurikulum yang urusan akhirat kepada Allah. Itulah muslim. Itu baru berserah diri. Yes. Dengan konsep kerjanya, inna solati, sesungguhnya solatku. Solat yang gimana? Jangan cuma yang tunggang-tungging Allahu Akbar sampai salam selesai. Bukan. Itu ibadah. Solat yang inna solata tanha anifasa. Itu solat yang begitu, yang mampu merubah kekejian dan kemungkaran. Jadi istilah makbrur itu artinya berdampak. Arti makbrur tuh. Ada yang bisa bantu? Ya. Enggak ada. Haji yang makbrur artinya haji yang Nah, pertanyaan saya, sholat yang makbrur gimana? Berdampak. Yang berdampak. Berdampaknya apa? Mencegah keji dan itu yang harus dimengerti. Coba bayangkan, Pak. Menurut penelitian, ini penelitian Pak dari Monash University, Australia. Orang Indonesia yang sholat itu cuma 25%. Jadi kalau yang muslim itu 200 juta, itu 25%-nya berapa itu kan? 50. Ya itulah yang sholat. Yang 150 kagak sholat. Enggak sholat. Di breakdown lagi dari yang 50 juta yang sholat, yang khusyuk yang gimana? Yang tadi yang nggak berdampak, banyaknya nggak berdampak sholatnya. Sholat, kemudian
jadi Pak Haji tapi rentenir. Banyak kan? Banyak. Banyak. Sholat punya utang nggak dibayar. Jadi tidak berdampak. Maka apa akibatnya? Fawailul musholin. Sholatnya lalai. Nah kalau sholat lalai apa katanya? Neraka. Wail, coba bayangkan Pak. Yang udah sholat aja masuk neraka, apalagi nggak sholat ya. Nah itu Pak. Nah, oleh karena itu kamu kata Allah nih, ya. Ini logika OS ini. OS itu sistematis. Ini kan saya sistematis tadi. Dari nggak tahu mesti tahu, ya kan? Dari nggak ngerti mesti belajar. Udah ngerti mesti paham. Udah paham mesti yakin. Nah, tahapannya seperti ini. Nanti baru bilang yakin Quran, yakin. Paham, ngerti. Udah belajar, sudah. Clear. Kalau tadi kan masih jawabnya, ya sebagian. Ya gimana? Jadi ngaco, nanti Islamnya siap sebagian. Padahal Islam mesti kafah. Nah, jadi maafin ya kalau bahasa saya terlalu mendikte atau apa. Ini memang fungsi guru ya begitulah. Kalau enggak gimana? Masa ngajarin meletoy. Nah, coba buka surat 5 ayat 35. Ini tugas individual dari kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Pelan-pelan, elemennya apa saja? Wahai orang-orang yang beriman, 1, bertakwalah kepada Allah 2, dan carilah wasilah 3, untuk mendekatkan diri kepadanya, 4, dan berjihadlah 5, agar kamu beruntung. beruntung. Jadi konsep beruntung itu yang ke-6 beruntung harus lewat 5 ini. Namanya belajar, ulangi. Tadi apa? Beriman. Beriman. 1. Coba mau ikutin supaya melekat di sini. 1 apa? Beriman. 2. Takwa. Bertakwa. Wasilah. Cari wasilah. Wasilah. Yang keempat, mendekatkan diri. Mendekatkan Mendekatkan diri. diri. 5, berjihad. Berjihad. Beruntung. Baru ente untung. Nah, Wasilah. yang kita tekankan sini wasilah. Apa di sini dibilang? Wasilah. Jalan. Jalan. Apa janji Allah kalau jalan? Nah, surat Al-Ankabut. Surat ke Al-Ankabut itu ke berapa ya? Setelah Arum 31. Kan Bukan. Al-Ankabut 29 29 ayatnya terakhir. Ya. Supaya logika Quran itu menjelaskan, karena kita terlalu cepat, Kang Iwan. Apa? Kalau nggak ada di Quran pakai hadis, nggak ada di Quran. Makanya Quran nggak lengkap, jadinya kan begitu logikanya. Quran lengkap, nggak saya bisa bantu, kecuali dalam perspektif teknis. Sholat ada perintah di Quran. Berapa rakaat, 2 rakaatnya, itulah namanya perlu hadis, perlu personifikasi. Dasarnya. Betul ya? Betul. Nah, jadi jangan salah paham, seolah-olah Quran nggak lengkap. Baru pakai hadis nggak ini, baru pakai istimewa ulama. Itu mah metode betul, tapi prakteknya nggak begitu. Quran saya bisa buktikan, logikanya jelas, sistematisnya jelas. Tadi 5 tadi kan, yang intinya suruh cari jalan. Nah, bagaimana Allah bilang? Oke. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, apa janjinya Allah? Tunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Nah, apa nggak merasa, Dan ente kesini salah satu petunjuk dari Allah. Nggak mungkin sampai sini kalau Allah nggak izin. Ini jangan main-main ini peristiwa dakwah ini. Peristiwa jihad. Saya tidak berpretensi saya ini guru antum atau ustaz, enggak. Kita cari wasilah. Ini Cari wasilah. wasilahnya, jalannya tuh. Nanti Allah kasih banyak jalan. Nah, karena udah ajan, kita tertib taat pada Allah, kita skor,
habis sholat makan lanjutin lagi. Masih semangat nggak? Jangan nanti lihat aduh males ngaji, waduh udah nggak ketemu nanti tuh. Nggak dapat masilah Yos. Dimatiin dulu. Nanti sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mulai kurang lebih hampir 1 jam ya. Dari jam 11 lewat dikit sampai jam 12 lewat juga masuk azan. Kita harus sholat. Alhamdulillah sekedar menyambung logika ya. Kita lanjutkan lagi. Memahami apa yang Allah perintahkan. Maka harus dengar baik-baik, diam, fokus, serius. Itu maunya, baru dapat rahmat. Rahmatnya nggak bisa dijabarkan oleh saya karena biasa beda-beda. Rahmat yang Anda terima dengan Anda saya terima beda bisa. Tapi kategorinya semua masuk rahmat karena problem kita beda-beda. Itulah sebabnya ada la yukallifullah kun nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Nah, ini tingkat rahmatnya juga terserah Allah mengasih. Gak bisa. Tapi yang pasti itu Anda dapat rahmat. Itu yang penting ya. Setiap baca Quran atau mendengar Al-Quran, dengar baik-baik dan diam, fokus, serius, ya, dan kontemplasi perenungan. Nah, lanjutan tadi kita baru sampai wasilah ya. Iya, tadi wasilah mencari jalan. Mencari jalan ya. Iya, tapi belum dijabarkan. Nah, tadi Pak Budi ketinggalan tuh. Wasilahnya apa? Jadi kita hidup ini ya sekilas ya. Kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ibadahnya yang bagaimana? Kan gitu. Ibadahnya yang menurut jalan yang Allah tunjukin. Itulah namanya wasilah. Jalannya Allah itu banyak. Ada dijelaskan di surat Al-Ankabut. Subulana. Banyak jalan. Nah, perlu dipahami, Kang Dehan, antum punya pabrik kecap, itu satu jalan. Tapi outputnya nggak boleh dalam keluar dari koridor iman dan takwa. Harus itu. Ya. Jadi jalannya itu secara umum banyak. Tapi yang Allah inginkan, kalau ujungnya tadi supaya apa? Beruntung kan? Beruntung. Dari beriman, bertakwa, jihad, untuk Wasilah. supaya kamu Beruntung. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu. Allah, baru kita buka surat 35 ayat 29. Nah, ini caranya. Ini abadi. Abah Iwan ya, abadi. Kenapa abadi? Karena ada di Quran dan berlaku sampai akhir kiamat. Nggak mungkin berlaku cuma dulu waktu diturunkan ke Nabi. Ya kagak lah. Untuk apa kalau gitu? Kalau logikanya Quran ini udah masa lalu, sekarang nggak kepake Quran, nggak ada lagi cerita-ceritanya. Nah, inilah gunanya Osjobedil itu memahami secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Objektif supaya jelas, tidak memihak. Sebut objektif. Objektif Jelas tidak memihak. Tidak memihak. Objektif. supaya jelas dan tidak memihak. Sistematis, bertahap-tahap yang jelas. Bertahap-tahap yang Jelas. sistematis. Bertahap-tahap yang jelas. Toleran adalah menerima kebenaran dari objektif sistematis tadi. Jadi sikap toleran itu sikap yang menerima terhadap kebenaran atau terhadap objektivitas dan sistematis tadi. Gitu. Toleran menerima. Atau juga bisa tidak menerima. Jadi intoleran. Apa intolerannya? Kalau tidak objektif dan tidak sistematis. Betul? Misalnya, kok sekarang kita diadakan Islam Nusantara? Ada nggak objektivitasnya Nusantara? Kalau ada, nanti jadi
Jadi tidak sistematis. Nanti ada Islam Amerika, ada Islam Batak, ada Islam Sunda. You know, logikanya begitu. Ada Islam Jerman. Kumaha, Islam Nusantara. Nah, itu makanya kita intoleran kepada itu. Tidak toleransi itu. Juga yang terbaru sekarang HIP, ya, yang berkait dengan haluan ideologi Pancasila digempur habis, diganti sekarang namanya PIP. Itu lebih on lagi. Karena kata pembinaan itu lebih teknis dari haluan. Kalau haluan kan garis besar. Kalau teknis itu begini, teknis ya namanya. Bagaimana caranya untuk bisa Facebooker, kita main-main Facebook. Bikin gini dulu, pencet ini, nah, itu namanya teknis, betul nggak? Nah, kalau ini dikaitkan dengan ideologi yang disebut dengan pembinaan ideologi Pancasila, bakal tidak mungkin dan tidak bisa secara intelektual. Kenapa? Misalnya saya contoh, menurut Kang Iwan, coba orang yang kawin lain agama Pancasilais apa tidak? Tidak. Hah? Kok tidak? Kan banyak yang kawin nggak pengalaman lain agama. Wah, kalau nggak Pancasila ditangkap dong. Ayo. Itu yang tidak sunat Pancasila nggak? Kan ideologi pandangan itu. Ya kan? Kemudian apa lagi? Yang nggak bayar utang Pancasila. Yang korupsi banyak sekali. Jawabannya tidak Pancasila. Lalu problemnya bagaimana? Yang lain agama Islam kan dia tidak sholat, tidak sunat, tidak pergi haji, tidak zakat. Jadi yang tidak melaksanakan rukun Islam tidak Pancasilais dong. Kalau dijadikan pembinaan teknis dan tanpa ada ajaran Islam, maka logika objektifnya Pancasila sebagai satu pandangan hidup, nggak boleh lepas dari ajaran Islam. Klopnya itu ajaran Islam. Nah, itulah guna memahami. A-nya tadi Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Disingkat jadi ASI semuanya. ASI. Yang kompak. ASI. Waktu baik yang minum ASI nggak ada yang nggak minum ASI, kecuali yang ada masalah ya, ibunya payudaranya apa segala macam lah, itu di luar kajian. Sampai sekarang kan Mas? Sampai sekarang juga banyak. Dehat, jangan nggak ketawa. Sampai sekarang juga masih nyusu kan. Kalau susunya 2 lagi, ada 2, 3 itu. Masya Allah, pakai kecap dikit lebih enak. Tapi objektivitasnya, mau orang Hindu, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, agamanya Kristen, agamanya Buddha, agama Islam, semua dulu pada minum ASI. Objektif, minum. Nggak ada suplai makanan lain. Apa hasilnya? Bagus, sudah benar, baik. Kepada apapun kecuali kepada Allah. Kenapa sama corona takut? Dan lanjutnya tetap gitu kan. Ya, Ya, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nggak, tetap lakukan sholat. Tetap melakukan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Jadi ngana mesti ditutup. Kok tiba-tiba Gubernur Anies berani banget ngomong Idul Fitri sholatnya di rumah saja. Karena Jakarta ini nggak ada red area, nggak ada Jakarta ini kuning atau hijau, semua satu kesatuan Jakarta. Maka dinyatakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Pernah dengar nggak di TV ngomong itu? Iya. Ya. Katanya gubernur Islam, orang Arab lagi, nggak paham juga, nggak paham Quran.
Nah orang-orang kayak gini gimana nih? Nah, surat 2 114. Terus saya jangan disalahin dong, orang saya bacain Quran doang. Cuma saya pakai apa? Pakai logika. Kalian nggak pakai logika, baca aja, nggak paham, ngerti. Ya, surat 2 114. Ya, sudah. Ya. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat dan mendapat azab yang sangat berat. Di dunia dihina-hina kok goblok begitu. Kok nggak perhatiin? Majelis ulama juga kok bikin fatwa kayak gila ini. Heran. Ini kalau nggak kekuatan fulus apalagi susah. Fulus. Laisa fulus wa mampus. Dan kebodohan. Bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Bukan saya. Coba buka surat 2 ayat 130. Quran itu dasar sekali. 130. Sistematis tuh. Ya, dah. Objektif, sistematis. Nah kalau dia begini mestinya dia toleran. Oh iya, Bang Egy benar karena pakai Quran. Saya toleran, saya ikut. Saya kemarin salah, saya tobat. Mestinya begitu. Jangan terus malah kita yang ditangkap. Gila. Ya. Iya. Nah, coba baca. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Ini kan ajaran Ibrahim. Kakek uyutnya Nabi Muhammad tuh namanya Ibrahim. Anak dari Ismail. Ismail punya cicit-cicit namanya Muhammad. Ibrahim punya anak juga Ishak. Bedanya 13 tahun dengan Ismail. Ya. Punya anak Ishak, kemudian Ishak turunannya itu Nabi Yusuf, Nabi Musa, lewat Nabi Zakaria sebelumnya, kemudian sampai ke Nabi Isa. Ini cicit-cicitnya dari Ibrahim, sepupuannya Muhammad. Nggak ada. Nabi Isa itu katanya ngajarin Kristen, nggak ada. Islam nggak pernah Nabi Isa itu ngajarin Kristen, nggak ada. Keliru. Kita ini bodoh. Membuat agama Kristen Atau membuat agama. Dari mana bukti saya? Buka surat ini. Ya, ayat 72, 73. Kemudian 116, 117. Surat Al-Maidah. Ini namanya Injil. Kalau Anda mau tahu Injil, ini Injil. Kenapa Injil? Karena ini Allah berwahyu kepada Isa. Wahyu Allah kepada Isa namanya Injil. Wahyu Allah kepada Muhammad namanya Quran. Kepada Musa Taurat ada di situ juga. Nah, makanya Al-Quran kumpulan kepada Daud Jabur. Makanya Al-Quran itu kumpulan kita. Nah, coba kita baca. Objektif ya, ingat teori kita ini objektif. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada orang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha apa? Yang Esa, yang Esa Itu yang ada di Pancasila itu. Terus jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka yang akan ditimpa azab yang pedih. jadi Nabi Isa clear nih. Yang di situ dulu buka 116 117 ayat. Nabi Isa di sini clear, tidak pernah mengajarkan Trinitas, betul? betul. Malah dibilang oleh Allah kafir orang yang mengatakan ada Trinitas. Lalu yang diajarin Nabi Isa apa? 116. Ya, sudah. Jadi jangan katanya Quran. 116 apa? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Nah, sebentar. Allah berfirman kepada siapa? Isa putra Maryam. Jadi namanya apa nih? Injil. Injil. Inilah Injil asli itu ini. Makanya mereka bingung, ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Masa kitab suci di renvoy atau direvisi bagaimana? Coba terus. Dan wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut
bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu 100 berapa? 16. 17 ya itu. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yang tidak mengacu, tidak mengkoreksi kepada wahyu. Wahyu selama ini nggak dianggap. Wahyu selama ini dicuekin. Mau ngerti nggak ngerti Quran seberutin. Mau sholat nggak sholat seberutin. Mau infak nggak infak seberutin. Yang dia kejar yang nggak diajarin apa? Suruh bayar pajak, ya. Kemudian nggak sholat, malah berbuat yang lain-lain yang nggak benar. Kurikulumnya dipisahkan. Dunia sendiri, akhirat sendiri, SD, SMP, SMA tadi, universitas, kemudian sini ibtidaiyah, sanawiyah, IAIN, ya. UIN sekarang sendiri. Inilah kondisi wajah kita hari ini. Dan ini yang mengerikannya apa, saudara? Ini murtad. Murtad gitu. Coba surat 5 ya. Habis ini kita tutup supaya ngerti kita ini, aduh ngeri kita ini, hidup murtad nih ngeri bos. Jangan tenang-tenang, ini masih enak-enak aja al-WA-an. Al-Quran nggak dibaca, al-WA dibaca. Ayat 54. Oh iya. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad. Ulangi, yang apa? Yang murtad. Yang apa? Yang murtad. Nah, sekarang pakai logika ya. Yang apa yang murtad ini? Karena ada 5. Ada 5. Apa? 1. Kayak pertama, ini dulu ya artinya. Dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. 1 tuh. Ya. Jadi yang murtad ini gimana? Yang benci justru. Nah, kebalikannya. Yang tidak mencintai Allah. Murtad, padahal tetap agamanya Islam. Kan banyak. Nggak mencintai Allah. Apa buktinya? Kita dilarang-larang, kita ditangkap, kita di ini kan, dia bayar zakat nggak mau. Itu benci sama Allah. Allah maunya diganti generasinya itu yang mencintai Allah. Sehingga Allah mencintai mereka juga. Jelas satu poin ya. Ya. Poin kedua. Bersikap lemah, lembut terhadap orang-orang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Nah, kebalikannya? Ya, benci sama orang beriman. Benci sama orang beriman. Kayak saya ini baru ngomong people power, ditangkap, di penjara. Bandinginnya dengan Papua, bunuh TNI, bunuh Polri, bantai orang Islam di sana, kibarin bendera bintang kejora di depan istana, jelas-jelas makar, ada OPM, kekuatan bersenjata, nggak ada, dihabisi di sana. Kok saya nih, kan dia benci sama saya, keras sama saya. Oke lah, nggak usah saya, cari yang lain. Contoh apa? Habib Rizik juga. Contoh, kasihan dia sampai harus pisah. Abu Bakar Basir sampai hari ini masih di Tabarut. Sementara orang-orang kafir gak diapa-apa. Ini HIP udah beras melanggar undang-undang tentang tindak pidana makar, nggak diapa-apain. Dibilang imunitas apa? Ada pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Itu undang-undang dasar. Kok mereka dikecualiin? Kok kita dijolimi? Nah ini Quran, yang bicara Quran, bukan Egy. Nah, yang ketiga. Oke. Terhadap tetap dan yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut. Oh, yang keempat. Yang ketiga tuh tadi kan harusnya keras sama orang kafir gitu. Iya, keras sama orang kafir. Jadi baca Quran harus teliti. Iya. Keras sama orang kafir, lemah lembut kepada kita. Iya. Nah, ini kebalik. Ke kita keras, ke kafir lemah lembut. Contohnya apa? Waktu pemilu pilkada Ahok. Kalau dibagi dua ya, kafir dan mukmin, dikontekkan dengan statistik, orang Islam itu di Indonesia 80%.
Betul? Maka turunannya di DKI juga 80% dong. Betul? Yang non muslim katakan kompak semuanya, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, semuanya non muslim atau kafir 20%. Dikaitkan dengan contoh pilkada Ahok, mestinya Ahok didukung cuma 20%. Betul? Mestinya. Oke? Tapi kenyataannya kenapa Ahok didukung jadi 42%? Berarti ada 22% yang orang kafir. munafik. Iya. Di mana saya tahu? Surat 5. Jangan tapi ayat 51. Mas 51. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Di sini teman setia, harusnya pemimpin. Harusnya pemimpin ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Ya, jadi termasuk golongan mereka jadi kafir. Iya. Tapi posisinya karena masih beragama, administrasinya, KTP-nya Islam, ya munafik orang itu. Jelas ya? Nah, jadi lanjutkan yang keempat tadi. Tadi kan 3 tuh yang kafir, udah ngerti ya. Jadi banyak sekali orang munafik gitu. 22% loh. Berapa juta tuh 22% se-Indonesia. Kalau 22% dari 150 lah. 35 juta orang munafik yang waduh susah kita ngadepinnya gimana Bos? Ini kalau nggak osju bedil kagak bisa. Ente mau dakwah pakai ini juga, maaf ya, bukannya kita ini cara-cara tradisional yang cuma nggak bisa loh. Gimana coba? Ya, keempat apa? Oke. Tidak berjihad. Iya. Yang berjihad di jalan Allah dan dia tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, itu yang kelima. Jadi yang keempat, orang yang diharapkan Allah itu orang yang berjihad. Nah, kalau dia murtad berarti dia tidak. Nah, itu aja ukurannya. Agamanya masih KTP-nya Islam, sorbannya segede-gede ban pesa, topi haji, tapi nggak berjihad. Murtad ini. Jangan dikira adalah nggak. Jangan ikut politik kan kotor, kita bersih. Udah, murtad ini mah. Jangan dikira enggak. Ini persepsi gawatnya persepsi itu. Sehingga kesadarannya nggak sama. Maka nggak taat sama Allah. Karena nggak paham itu. Nggak paham, nggak ngerti, nggak belajar. Jadi yang kelima apa? Kayak tadi tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, kalau orang yang benar nggak takut dicela. Kalau Anda klik Egy Sujana Google, klik Egy Durjana, Egy begini, Egy begitu. Ditangkap. Kemarin tabrakan juga, wah itu mabok-mabokan katanya. Ya sudah. Itu kalau nggak ada kejadian gitu, Quran batal. Itu dong begitu. Karena saya ngerti, oh ya terima kasih ya Allah. Bagi mereka yang punya jabatan pakai bintang, takut dituduh ikut kelompok radikal katanya. Apa yang dibangun bintang-bintang itu? Nggak ada angka. Yang ASN juga. Anda pikir gaji lo dari mereka, makan minum lo dari mereka. Gila nih, nggak ngerti dia substansi itu. Ya. Jangan takut dengan stigma, jangan. Kita adalah bi ana muslimin. Kita adalah muslimin yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Semoga Allah ridho. Ya, nanti kita ngaji lagi kapan-kapan. Tapi kalau mau diprodikan bagus. 2 minggu sekali. Nanti kalau kita ini kan ada tamu kita dari Cirebon, ada dari Majalengka, kita ke sana pulang bawa kecap. Boleh kan? Boleh. Ya, ke Cirebon. Kita keliling. Kita ciptakan ini namanya Darul Arqam. Insyaallah. Bismillah. Nah, kalau Darul Arqam melahirkan tadi apa? 3 S3. Ya kan? Soleh intelektual, soleh akhlaknya, soleh apa lagi tuh? Amal soleh. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, kalau ada yang nggak berkenan dimaafkan saya, tapi saya tidak bermaksud mendikte, mendoktrin. Saya hanya mengajarkan bagaimana cara berpikir. Osju. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.